Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Hari ini sebelum Bu Dini memberikan materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang tema 7, subtema 2, PB-nya PB 4, 5, dan 6. Kenapa langsung 3 PB? Karena 4, 5, 6, dan 6 itu ada hubungannya dalam satu kesatuan. Tetapi pada PB 5 matematika akan Bu Dini bahas di hari selanjutnya atau hari besok ya. Insya Allah hari besok Bu Dini akan bahas khusus untuk matematika. Jadi untuk hari ini yang akan Bu Dini bahas itu adalah PKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui pakaian yang cocok atau yang sesuai dengan kondisi profesi dan keadaan pada saat itu. Dengan kita mengetahui dan mengenal pakaian apa yang cocok, sebuah profesi dan kapan digunakan, maka kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, perbedaan profesi, perbedaan dari pakaian, perbedaan dari yang kita gunakan itu harus kita hargai, harus kita hormati antar sesama manusia. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa saling agar terciptanya suasana yang damai, cinta, persatuan, dan kesatuan yang semakin erat ya. Oke, kita masuk ke halaman halamannya, yaitu di sini kalian tinggal mencocokkan saja halaman 78, sebenarnya halaman 78, 79 ya. Ini sebenarnya mencocokkan saja. Kenapa Bu Dini mencocokkan? Karena setiap kegiatan, setiap yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan pakaian. Jadi pakaian itu disesuaikan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti ini anak-anakku semuanya ya. Kita mau sekolah, tidak mungkin kita pakai pakaian tidur. Sama seperti Bu Dini sering bilang, kalau Ibu Dini lagi pengen Zoom atau kalian Bu Dini kasih tugas mengirimkan video ke Bu Dini, gunakanlah pakaian seragam. Kenapa? Karena kita lagi sekolah saat itu, walaupun kita di rumah. Sebenarnya jam 7 sampai jam 11.30 itu adalah waktu kalian sekolah. Nah, jadi sebenarnya tidak pakaian sekolah pun tidak apa-apa, tetapi pada saat-saat tertentu Bu Dini ingin melaksanakan Zoom, misalnya Zoom ulangan, misalnya Ibu Dini suruh buat praktek, ya gunakanlah pakaian sekolah karena kita lagi sekolah saat itu. Bu Dini memberikan tugas pada saat jam sekolah, tapi kita belajarnya di rumah. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri agar kita dihargai orang lain. Karena jadi kalau kita lagi belajar, kalau kita ada tugas mengirim video, ya gunakanlah pakaian sekolah ya anak-anakku semuanya ya. Nah, jadi misalnya pakaian sekolah, tidak mungkin kita mau pakaian tidur atau pakaian kaos, benar nggak sih? Sedangkan kita lagi jam sekolah. Jadi sudah itu nggak mungkin pakaian sekolah kita pakai tidur, ya nggak? Iya. Pakaian main kita kita lagi main, kita pakai pakaian sekolah. Nah, makanya kadang orang tua kalian itu kadang pulang sekolah kadang ribut, sewot, ya enggak, mulutnya kemana-mana, itu biasa. Bu Dini juga kayak gitu. Karena kenapa? Kalau sudah sekolah, pakaian itu diganti dengan pakaian main atau pakaian rumah. Kalau kotor, ya malu, ya enggak? Iya. Karena pakaian sekolah bukan untuk di rumah, bukan untuk dipakai main. Jadi kalau apalagi pakaian kita yang putih itu kan cepat sekali kotor. Jadi kalau orang tua kita lagi ngomong, ayo lepas, iya cepat-cepat dilepas pakaiannya ya. Karena kita menghargai pakaian yang kita pakai. Nah, itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan menghargai pakaian yang kita pakai, kita jaga kebersihannya. Kalau bukan pada saatnya jangan dipakai, pakailah sesuai dengan tempatnya, waktu dan tempatnya. Itu cara menghargai pakaian. Jadi pakaian itu harus dihargai, jangan tidak dihargai ya.
Oke, nah nanti ini kalian tinggal mencocokkan saja, ini pakaian apa, cocokkan tarik, ini pakaian apa, tarik ya. Ini kalian kerjakan di buku di buku sinilah, tidak usah di buku yang lain ya. Nah, sekarang juga sudah itu ada halaman, kalian lihat di sana halaman tentang profesi, pakaian profesi. Ini pakaian profesi ya. Kata ibu tadi, setiap profesi memiliki pakaian seragamnya masing-masing. Guru ada pakaiannya, polisi ada pakaiannya, pilot ada pakaiannya, pramugari ada pakaian khususnya. Nah, nanti kalian buat ini pakaian apa untuk profesi apa, ini untuk profesi apa, profesi apa, profesi apa, profesi apa. Kalian isi sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Itu halaman 95. Jadi ibu ngacak-ngacak ya. Jadi yang dikerjakan tadi halaman 79 tetap di buku inilah, tidak usah di lain ya. Nah, sudah itu. Nah, tadi karena kita ini saling berbeda dari segi pakaian, kata Bu Dini, pakaian adat pun kita berbeda-beda, kain tenun pun kita beda-beda ya. Nah, profesi juga pakaiannya juga beda-beda. Nah, perbedaan itu harus kita tanggapi, harus kita perhatikan agar hidup kita menjadi damai, agar hidup kita menjadi lebih erat lagi, menjalin persatuannya tambah kuat lagi. Nah, sekarang halaman 82. Nah, 82 ini kalian jawab pertanyaan ini. Apa yang akan terjadi jika tidak saling menghargai perbedaan? Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak saling menghargai perbedaan? Perbedaan itu banyak, dari segi bahasa, dari segi pakaian, dari segi makanan. Nah, apa yang akan terjadi bila kalian tidak menghargai perbedaan? Kalian isi nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Karena sebenarnya sih 4, 5, 6 ini hampir sama, makanya Bu Dini langsung ambil 3 sub. Tapi untuk matematika Bu Dini pisahkan materinya tersendiri ya. Nah, ini lihat nih ya. Tuliskan keragaman pekerjaan yang kamu lihat pada gambar ini. Nah, tadi keberagaman, bagaimana kalau kita tidak menghargai keberagaman atau perbedaan yang ada. Sudah itu Bu Dini tadi mencocokkan pakaian dengan sehari-hari. Sudah itu mengenal nama pakaian atau profesi yang dipakai oleh setiap orang. Nah, sekarang kalian menentukan ini kira-kira apa pekerjaannya yang cocok. Sekarang ini pekerjaan yang cocok apa? Ini pekerjaannya apa, ini pekerjaannya apa, pekerjaannya, maka hasilnya akan menjadi sebuah pakaian. Jadi sebuah pakaian ini bisa melibatkan beberapa orang profesi, beberapa profesi. Jadi satu pakaian itu bisa melibatkan beberapa profesi. Oleh karena itu anak-anak semuanya, satu pakaian itu harus kita hargai. Pakaian aja kita hargai. Kenapa? Kalau kita tidak hargai, berarti profesi yang membuat pakaian ini kita anggap sepele aja. Padahal sangat sulit, ya enggak, membuat sebuah pakaian ini sudah jadi kita pakai. Jadi dengan kita mengetahui proses pembuatan pakaian, ya, kebutuhan yang teknologi sandang ini, ya, teknologi sandang ini, ya. Kita bisa menghargai bahwa pakaian itu harus kita jaga, jangan kita kotori, jangan kita robek-robek, kecuali kalau memang sudah buruk ya. Kalau sudah buruk, kalau memang sudah tidak lagi, cara lain lagi kalau kita menghargai pakaian, apabila pakaian itu tidak lagi kita pakai, misalnya sudah bosen, boleh kita sumbangkan ke yatim piatu atau ke keluarga kita yang tidak mampu. Ya, itu adalah salah satu cara menghargai pakaian, supaya pakaian yang tadi bisa dipakai oleh orang lain. Nah, kita tidak lagi pakai, berarti kita sumbangkan. Jadi itu salah satu cara kita menjalin persatuan dan kesatuan dengan sesama manusia. Dalam agama juga dianjurkan kita untuk berinfak atau bersedekah dengan sesama manusia. Yang bagusnya itu sama keluarga dulu, yang kurang mampu. Kalau sudah baru kita ke yatim piatu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus saling tetap menghargai, menghormati dengan perbedaan yang ada, agar manusia ini terciptanya kerukunan, perdamaian,
keharmonisan antar sesama manusia, ya. Itu mencerminkan pertama ada sila keduanya, kemanusiaan yang adil beradab, ada Pancasila, ada sila ketiganya juga, persatuan Indonesia, ada juga melibatkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah salah satunya tidak memboros, tidak boros. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang dicerminkan pada sila kelima, yaitu tidak boros, ya. Jadi itu aja yang Bu Dini sampaikan. Jadi yang akan dikerjakan tadi adalah yaitu halaman 79, sudah itu halaman 82, sudah itu halaman 88, hanya menuliskan pekerjaannya saja, tuliskan aja di buku inilah. Sudah itu halaman 90-95, menyebutkan nama profesinya aja, ya. Nah, jadi itu aja materi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Nah, untuk yang dikirim di Classroom itu hanya satu, yaitu PPKN aja, yang halaman 82 aja, ya, bagi halaman 82 yang tadi tidak usah dikirim di Classroom, tapi tetap dikerjakan di buku tema, nanti akan dikumpul sama Bu Dini, ya, di sekolah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.